Ular raksasa suku Dayak yang sangat terkenal adalah Takalaluk. Beberapa orang menggambarkan Takalaluk adalah ular raksasa yang mendiami belantara Kalimantan. Ular ini terkenal karena bisa memakan manusia yang masuk ke hutan. Gambaran dari Takalaluk adalah ular raksasa dengan wajah seperti naga dan berkumis, tapi ada juga yang menggambarkan Takalaluk ini sejenis ular piton besar dan panjangnya kira-kira 40-an meter. Konon katanya, untuk mengelabui manusia-manusia saat masuk ke hutan, Takalaluk ini bisa menirukan bahasa manusia dan bisa memanggil layaknya seperti suara seseorang. Banyak juga yang menyebut Takalaluk bisa menirukan suara bayi yang sedang menangis, suara anjing pemburu, dan lain-lain. Takalaluk ular yang besar dan panjang. Untuk menjebak mangsanya, yang biasanya adalah pemburu, Takalaluk melilitkan buntutnya ke atas batang pohon yang sangat tinggi, sedangkan kepalanya menjulur ke bawah berkamuflase di atas tanah, seakan itu adalah bagian dari pohon. Ketika pemburu lewat, Takalaluk menggoyangkan buntutnya yang berada di atas pohon tadi, agar dikira hewan buruan oleh sang pemburu. Ketika pemburu mendekat ke batang pohon tersebut, dan lengah karena sambil melihat ke arah atas, maka kepala Takalaluk yang di bawah tadi menerkam sang pemburu itu. Itulah sebabnya banyak suku Dayak yang berhati-hati saat masuk ke hutan. Bukan karena ada Takalaluk saja, tetapi memang hutan Kalimantan menyimpan banyak misteri. Ada beberapa ular lain yang memiliki histori sejarah dalam suku Dayak. Misalnya ular raksasa yang sebagian orang menyebutnya naga. Naga memang sering kita jumpai dalam ornamen atau ukiran suku Dayak. Bahkan naga pun biasanya dibuatkan patung sebagai hiasan taman dan bundaran-bundaran di Kalimantan. Hal ini tentu saja karena ada histori di baliknya. Jadi diceritakan pada masa penjajahan Belanda, sekelompok penduduk asli Kalimantan pergi dari kampung halaman mereka menuju hutan belantara untuk melarikan diri dari penjajah Belanda. Namun di tempat yang baru, ancaman lain menanti. Satu demi satu anak-anak menghilang. 8 bocah dalam 8 hari raib tanpa jejak. Penduduk dicengkram rasa takut. Siapa gerangan yang melakukannya? Arwah penunggu hutan? Atau jangan-jangan macan yang sedang lapar? Setelah berembuk, mereka memutuskan memasang perangkap. Seorang anak terpaksa dijadikan tumbal demi menghentikan kematian yang lain. Dari tempat persembunyian, dengan perasaan berdebar gelisah, warga desa menjadi saksi sebuah peristiwa mengerikan. Riak air sungai dan kemunculan makhluk besar tanpa tangan dan kaki dari dalam air, yang langsung memangsa si bocah dalam sekali telan. Sebagian penduduk menyebut makhluk itu adalah ular raksasa, dan yang lainnya menjulukinya naga. Setelah itu, penduduk desa mengikuti ular ke sarangnya. Ada 3 ekor di sana. 2 dewasa dengan diameter badan serupa drum minyak, dan 1 lainnya masih kecil, seukuran batang kelapa. Penduduk desa yang marah menyerang hewan-hewan itu, memotong 2 ular dewasa, dan membiarkan yang muda tetap hidup. Dengan kesepakatan, mulai saat itu baik ular maupun manusia tak akan membunuh satu sama lain. Kemudian orang-orang itu kembali ke desa terpencil mereka dan melanjutkan kehidupan sehari-hari. Sampai sekarang alat untuk membunuh naga itu masih disimpan atau dikeramatkan di kampung itu. Walaupun 2 naga besar itu telah dibunuh, tapi mereka yakin naga yang muda itu tumbuh besar dan masih ada di sekitar mereka. Bahkan juga masyarakat desa pun mengaku pernah melihat penampakan naga itu. Legenda ini berasal dari kampung Dayak Tumbang Tujang. Selain ular naga, suku Dayak juga mempercayai ular mitologi lain, seperti Nabau dan Bang Bekat. Nabau sendiri sudah diceritakan turun-temurun oleh sebagian suku Dayak. Konon, ular tersebut memiliki ukuran hingga 80-100 meter. Bagian kepalanya menyerupai naga, dilengkapi 7 lubang hidung. Sedangkan Bang Bekat dipercayai suku Dayak adalah ular gaib, karena dia bisa mengubah bentuk kepalanya. Ular gaib ini sebetulnya sudah terukir cantik pada ukiran-ukiran kuno suku Dayak. Mereka tinggal di pinggir sungai dan keluar di saat cuaca sedang terik-teriknya. Selain itu, Bang Bekat sering dikaitkan dengan ritual-ritual khusus yang sering dilakukan para pencari ilmu gaib. Ular ini digadang-gadang menjadi salah satu ujian yang harus mereka lewati. Konon cerita orang-orang tua zaman dulu, kalau ada orang yang mau mencari ilmu gaib, mereka harus bertapa di pinggir sungai.
Di sana mereka akan mendapatkan ujian bertemu dengan Bang Bekat. Kalau mereka berani menghadapinya, maka ilmu gaib apapun yang mereka minta pasti dikabulkan. Tapi bagi orang awam yang melihat penampakan ular ini, bisa langsung membisu dan tubuhnya kaku, tidak bisa bergerak. Namun sejauh ini belum ada cerita tentang orang yang dimakan ular gaib ini. Selanjutnya adalah ular raksasa keramat Sungai Mahakam. Bukan hanya sekali orang-orang bercerita penampakan ular raksasa di Sungai Mahakam. Ada yang menceritakan bahkan melihat ular raksasa yang sisiknya sebesar piring sedang melintang di Sungai Mahakam. Kisah Tanah Dayak pun merangkum sejumlah penampakan ular yang pernah terjadi di Sungai Mahakam. Berikut kisahnya. Tahun 2008, tim identifikasi dari Belanda melakukan pencarian turis Belanda yang tenggelam di kawasan Hulu Riam. Dengan kamera bawah air, mereka berupaya mencari korban yang tenggelam. Namun mereka malah mendapatkan penampakan 17 ular dengan ukuran raksasa di bawah Sungai Mahakam. Mereka pun ketakutan dan menghentikan pencarian. Tahun 2010, di Riam Halok, Kampung Long Tuyok, Kecamatan Long Pahangai, ditemukan ular sebesar drum dengan panjang lebih kurang 40 meter. Ular yang ditemukan kabarnya berkulit hitam dan ada sepasang. Akibat kemunculan ular raksasa tersebut, kawasan di sekitar sungai meluap dan mengakibatkan banjir. Bagi suku Dayak, itu adalah pertanda akan datangnya hujan yang sangat lebat. Tahun 2015, seorang warga yang sedang naik speedboat melihat ular hitam. Tubuh ular menjulur setengah keluar dari permukaan Sungai Mahakam sepanjang 4 meter. Dan di tahun 2016, kejadian ini diceritakan oleh Sopian. Sopian adalah motoris speedboat jurusan Kutai Barat. Ketika Sopian mengantarkan warga Mahulu, mereka berangkat dari pelabuhan Kecamatan Tering, Kutai Barat pada pukul 2 dini hari. Pada saat mereka berangkat, di pelabuhan terlihat cahaya bulan bersinar menerangi Sungai Mahakam. Namun ketika dalam perjalanan, di daerah Muara Tebak, Kecamatan Longhubung, tiba-tiba mendung menutupi cahaya bulan. Karena minimnya pencahayaan, maka Sopian berhenti di tengah Sungai Mahakam untuk memperbaiki posisi lampu sorot. Sopian terkejut karena sekitar jarak 30 meter, dia melihat penampakan ular raksasa sebesar drum melintang di Sungai Mahakam. Warnanya pun hitam dan memiliki sisik sebesar piring. Sopian yang ketakutan langsung memutar balik speedboatnya menuju Kecamatan Long Iram. Setelah menjauh dari lokasi ular besar itu muncul, Sopian dan penumpang sepakat tidak melanjutkan perjalanan. Mereka memilih berhenti di pinggir Mahakam dan melanjutkan perjalanan setelah pagi tiba. Cerita di atas adalah sebagian dari cerita ular raksasa keramat penghuni Belantara dan Sungai Kalimantan. Banyak orang berpendapat bahwa ular-ular raksasa yang mendiami hutan dan perairan suku Dayak adalah mitologi dan belum bisa dibuktikan kebenarannya. Namun, percaya tidak percaya, sebagian suku Dayak memang meyakini keberadaan makhluk mitologi itu, sehingga mereka menyebutnya dengan berbagai macam sebutan sesuai kepercayaan daerah mereka masing-masing. Jadi sampai situlah pembahasan mitologi kita tentang ular raksasa suku Dayak.